Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bahasa Baku dan Bahasa Non-Baku dengan dosen pengampu Pak Indra Bangsawan, MPD. Pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Kerach menyebutkan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Pengertian bahasa tidak baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan di lingkungan pribadi, buku harian. Fungsi bahasa baku yaitu 1. Fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari ragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Kedua, fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilik bahasa baku membawa serta wibawa atau prasiste. Keempat, fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakai bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai, tidak resmi sehari-hari, yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Kedua, memiliki sifat kecendikan perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ketiga, bahasa baku atau standar beranggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu. Berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamanan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Ciri-ciri lain bahasa baku adalah 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancau. Ciri bahasa tidak baku yaitu 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. 3. Dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Contoh bahasa Indonesia baku dan tidak baku adalah seperti kata baku aktif dan kata non-baku aktif. Kata baku
apotek, kata non baku apotik. Kata baku cabai, kata non baku cabe. Contoh kalimat baku dan tidak baku antara lain kalimat tidak baku. 1. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Yang kedua, kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya. Ketiga, mengenai masalah ketunaan karya perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Kalimat baku 1. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Yang ketiga, masalah ketunakaryaannya perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Baiklah, terima kasih sudah mendengar atau melihat presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak lengkap. Saya sendiri juga masih belajar. Dan untuk sekiannya, terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.